Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Aditya dari kelas praktikum A dengan NIM 400403246200029, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Praktikum Dasar Sistem Kontrol Angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Di sini saya akan menerangkan tugas praktikum ke-8 dengan materi kontrol BWM dan pembacaan encoder motor DC dengan software Simulink. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan BWM? Pengertian BWM sendiri yaitu Pulse Width Modulation adalah teknik pengaturan daya yang sering digunakan untuk mengontrol motor DC. Ide dasarnya adalah mengubah lebar pulsa sinyal HIG dalam satu periode. Walaupun tegangannya tetap, motor merasakan perubahan daya karena sinyal on dan off terjadi sangat cepat. BWM sendiri memungkinkan kita untuk mengatur kecepatan motor tanpa harus menurunkan tegangan secara langsung, sehingga sistem lebih efisien dan tidak membuang energi dalam bentuk panas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan duty cycle? Duty cycle sendiri adalah persentase waktu sinyal berada dalam posisi HIG atau on dalam satu siklus BWM. Semakin lama sinyal HIG atau on, maka semakin besar energi yang diterima motor. Contohnya, pengaruh duty cycle pada saat posisi 0%, yang mana motor menandakan tidak bergerak karena tidak ada energi yang masuk. Pada saat 25%, motor akan berputar pelan, yang mana dimungkinkan atau cocok untuk beban ringan. Pada saat 50%, motor akan berputar dengan kecepatan menengah. Dan saat 75%, motor akan semakin cepat bergerak atau berputar. Dalam kondisi 100%, motor dimungkinkan untuk menerima tegangan penuh atau berputar secara maksimal. Duty cycle sendiri sangat penting karena menentukan beberapa atau seberapa kuat motor bekerja. Kenapa banyak dipakai BWM? BWM banyak dipakai karena beberapa alasan penting. Yang pertama, lebih efisien dibanding dengan pengatur tegangan linier yang rawan panas. Yang kedua, memberikan kontrol kecepatan yang halus dan responsif. Yang ketiga, tidak membutuhkan komponen besar untuk meredukasi tegangan. Dan yang keempat, memungkinkan implementasi kontrol cerdas seperti PID. BWM sangat cocok untuk aplikasi robotik atau otomasi dan sistem mekatronika. Selanjutnya, encoder motor DC. Encoder ini yaitu menghasilkan dua gelombang persegi A dan B yang memiliki perbedaan fasa, yang mana dengan membaca urutan sinyal yang muncul lebih dahulu ketika kita bisa menentukan arah putarannya. Jika channel A lebih dahulu atau HIG, putaran akan searah jarum jam atau CW. Bila mana channel B lebih dahulu, HIG atau on, putaran motor akan berlawanan arah jarum jam atau JJW. Jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu putaran digunakan untuk menghitung RPM tersebut. Selanjutnya di sini ada perhitungan RPM encoder. Encoder sendiri dirumuskan dengan cara perhitungannya sebagai berikut, yaitu RPM sama dengan pulsa per detik dibagi PPR atau pulsa per revolution dikali 60,
yang mana 60 ini mengubah detik menjadi menit. Perputaran pulsa terbaca dalam 1 detik, dan pulsa per revolution dihasilkan encoder dalam 1 putaran penuh. Semakin cepat motor berputar, maka semakin besar jumlah pulsa yang dikirim encoder, yang mana membuat encoder sangat cocok digunakan sebagai sensor feedback dalam sistem kontrol tertutup. Apa hubungan PWM dengan encoder dalam sistem closed loop? PWM berfungsi untuk memberi perintah ke motor berupa besaran kecepatan yang diinginkan, sementara encoder sendiri berfungsi sebagai feedback untuk memberi tahu sistem seberapa cepat motor benar-benar berputar. Kedua bentuk sistem closed loop, jika kecepatan motor tidak sesuai target, maka microcontroller dapat mengubah PWM untuk menyesuaikan kecepatannya, di mana kombinasi ini sering digunakan pada robot, konveyor, dan sistem otomatis lainnya karena memberikan performa yang stabil dan presisi. Kemudian, hubungan PWM pada encoder di sistem open loop. Pada sistem open loop ini, PWM hanya digunakan untuk memberi daya atau kecepatan awal motor tanpa adanya koreksi otomatis. Encoder tetap membaca putaran motor, tetapi tidak digunakan untuk mengatur ulang PWM. Karena tidak ada feedback, maka beban berubah. Kecepatan motor juga ikut berubah. Microcontroller tidak akan mengubah PWM, sehingga sistem tidak dapat menyesuaikan kecepatan secara otomatis. Sistem open loop biasanya digunakan untuk aplikasi yang tidak membutuhkan akurasi tinggi, namun misalnya mengeksperimen dasar monitoring sederhana atau sistem yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan beban. Di sini saya akan menerangkan percobaan pertama, yaitu Laplace filter. Percobaan kedua, kecepatan per sekon. Percobaan ketiga, PID district. Dan percobaan keempat, PID block. Langsung saja kita masuk ke pemrograman atau hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini tugas 8 tentang materi kontrol PID DC motor dengan Simulink, di mana percobaan sebelumnya kita sudah membuat pengalamatan tentang PWM ini, di mana pengalamatannya menggunakan pin 5 dan pin 6. Nah, fungsi untuk PWM ini untuk mengatur kecepatan motor, di mana pada percobaan kali ini kita menggunakan Arduino Mega 2560. Nah, pin 5 nya tuh masuk ke sini, namanya switch untuk diatur. Nah, untuk pin 6 nya atau pin 5 tuh forward bisa disebut. Nah, pin 6 nya tuh masuk ke reverse. Nah, makanya di sini ada untuk penguatan atau gainnya, yaitu bernilai minus 1. Nah, ini untuk konstannya bernilai 1. Nah, ini tuh ada data tipe atau integer. Kenapa integer? Karena untuk mengatur nilai PWM, karena untuk mengatur nilai PWM kan tidak ada koma, maka memakai integer. Nah, selanjutnya itu ada di encoder. Nah, untuk fungsi encoder sendiri adalah untuk mengatur kecepatan motor, putaran motor. Nah, ini untuk encoder masuk ke pin A2 dan pin B-nya 3. Di sini ada blok namanya delay, fungsinya untuk
sebelumnya. Waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya. Oh, waktu sebelumnya. Karena ada dengan simple time. Dengan simple time-nya -1. Nah, di sini ada encoder yang sesudah, dan ini encoder pref yang sebelum. Nah, ini ada display dan ini ada scope untuk menampilkan nilainya dan grafiknya. Sini masuk lagi ke encoder sesudah dan encoder pref atau encoder sebelum. Ini menggunakan blok Boto. Nah, terus ini ada minus menggunakan zoom, di mana encoder ini masuk ke plus dan encoder pref masuk ke minus. Nah, nanti hasilnya jadi delta encoder. Oh, kamu yang kemarin belum? Sebelah sini. Apa tadi tuh? Udah juga di grafiknya itu tidak sesuai kan? Selanjutnya ke kecepatan per waktu. Nah, ini menggunakan block clock untuk mengatur waktunya. Kita menggunakan sampling time 10. Aduh, nggak banget. Iya, 10. Oh iya. Nah, di sini ada delay untuk mengatur waktu sebelumnya, menggunakan nilai juga sampling time-nya -1. Itu delay gak sih? Terus di sini menggunakan time dan drive time. Drive time itu waktu sebelumnya dan time itu waktu sesudahnya. Di sini ada time juga waktu sebelumnya, dan ini rumus time sebelumnya, dimana akan menghasilkan delta time. Nah, untuk rumus raw speed itu jarak dibagi waktu, dimana jaraknya itu dicontohkan delta encoder. Waktunya itu delta time yang sudah dihasilkan dari sini dan sini. Berdasarkan grafik pada gambar tersebut, sinyal berwarna kuning menunjukkan sinyal tanpa low pass filter, sedangkan sinyal berwarna biru merupakan sinyal dengan low pass filter. Hal ini terlihat dari karakteristik sinyalnya, di mana grafik berwarna kuning tampak lebih bergerigi dan berosilasi lebih cepat akibat adanya komponen frekuensi tinggi atau noise. Kondisi ini umum terjadi pada sinyal hasil aksi derivatif atau PID yang langsung bereaksi terhadap perubahan kecil pada input sehingga noise ikut diperkuat. Sebaliknya, grafik biru terlihat lebih halus dan stabil karena telah melewati low pass filter. Filter ini berfungsi untuk meredam komponen frekuensi tinggi sehingga hanya perubahan sinyal yang lebih lambat dan relevan saja yang diteruskan. Dengan adanya low pass filter ini, respon sistem menjadi lebih tenang, tidak mudah bergetar, dan lebih aman untuk diaplikasikan pada sistem nyata, seperti motor atau aktuator. Oleh karena itu, dalam implementasi PID terutama pada bagian derivatif, low pass filter sangat penting untuk meningkatkan kestabilan dan kualitas respon sistem kontrol. Kecepatan dalam persatuan per second pada PID discrete berkaitan dengan langsung
waktu sampling atau TS yang digunakan pada sistem digital. PID discrete bekerja dengan membaca error, menghitung aksi kontrol, lalu mengeluarkan sinyal kendali setiap TS detik. Artinya, semakin kecil nilai TS, misalnya 0,01 detik, maka PID akan melakukan koreksi lebih sering dalam 1 detik, sehingga respon kecepatan sistem menjadi lebih cepat dan sensitif terhadap perubahan. Namun, jika TS terlalu kecil, sistem bisa menjadi lebih sensitif terhadap noise dan beban komputasi meningkat. Oleh karena itu, kecepatan per second pada PID sangat ditentukan oleh pemilihan waktu sampling yang sesuai dengan dinamika sistem. Sementara itu, pada PID block atau continuous PID, kecepatan per second tidak dibatasi oleh waktu, karena perhitungannya dilakukan secara kontinu berdasarkan persamaan diferensial. Jika dibandingkan dengan PID discrete, lebih realistis untuk implementasi microcontroller karena bekerja dalam interval waktu tertentu. Sedangkan PID block lebih sering digunakan untuk analisis teori dan simulasi sistem kontrol. Baik, setelah dilakukannya praktikum tadi, ada 4 praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kontrol PID motor DC dengan simulink adalah mahasiswa berhasil memahami konsep dasar pengendalian motor DC menggunakan teknik PWM, yang mana memberikan pemanfaatan encoder sebagai sensor umpan balik untuk membaca kecepatan putaran. Melalui integrasi MATLAB Simulink Arduino, sistem kontrol real-time dapat dibangun dengan alur tertutup, di mana sinyal referensi kecepatan dibandingkan dengan kecepatan aktual untuk menghasilkan respon yang stabil.
Percobaannya dilakukan mulai dari penerapan no plus filter, pengukuran kecepatan per sekon, hingga implementasi PID distrait dan PID block buatan sendiri, memberikan pengalaman komprehensif dalam pemodelan, pemrograman, serta analisis sistem kontrol. Secara keseluruhan, praktikum ini memperkuat keterampilan teknis sekaligus pemahaman konseptual mahasiswa mengenai pentingnya desain kontrol, pemrosesan sinyal, dan penerapan PID dalam menjaga performa motor DC sesuai dengan nilai referensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan insight-insight baru, wawasan baru, pengalaman atau ilmu yang menjadi manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada lain kesempatan.